Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam program Resapi GKJ Margoyudan. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu mengucapkan puji dan syukur atas penyertaan-Mu di dalam seluruh kehidupan kami sampai pada saat ini. Bapak, jika sebentar lagi kami akan merenungkan sedikit firman-Mu, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Dan jadikanlah kami pendengar dan pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga kami akan semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Ampunkanlah dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan pada pagi hari ini diambilkan dari Galatia 2 ayat 20, yang demikian bunyinya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan merenungkan firman ini dan melakukannya di dalam seluruh kehidupannya. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca ayat ini, sepintas adalah ayat yang biasa. Ayat ini mengatakan dalam Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya untuk aku. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus berada di titik ini. Barulah kita mencapai di dalam iman yang sesungguhnya. Di sana Rasul Paulus berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Coba kita perkatakan ayat ini kepada diri kita. Misalnya saya, sekarang ini Ambar hidup, tapi bukan lagi Ambar yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam Ambar. Kalau Kristus yang hidup di dalam aku, berarti semua perasaanku, penderitaanku, pergumulanku, semua tekanan hidupku adalah milik Kristus. Kalau kita menyelami ayat ini, mempunyai makna yang sangat dalam dan luar biasa. Waktu kita tahu kalau Kristus di dalam kita, maka kita juga harus tahu Tuhanlah yang mengambil alih seluruh hidup kita. Jadi ketika kita difitnah, berarti bukan kita yang difitnah, melainkan Kristuslah yang difitnah. Sehingga kita kehilangan hak atas diri kita. Sehingga kita tidak bisa membalas, tidak bisa sakit hati. Karena apa? Karena semuanya telah digantikan perasaan Kristus di dalam seluruh hidup kita. Namun semuanya itu hanya bisa terjadi jika kita tinggal di dalam kebenaran Kristus. Maka tinggal di dalam ajaran-ajarannya Kristus, supaya kita sungguh bisa menjalankan seperti yang ayat
ini katakan. Di dalam Galatia 2 ayat 20 tadi. Maka jika kita difitnah, kita hanya bisa memberkati. Kalau aku disakiti, aku akan memberkati. Jangan lagi berkata, aku sudah gak sabar, aku sudah gak kuat menderita. Kalau kita masih berkata seperti itu, berarti daging kita yang masih hidup di dalam kita. Tetapi kalau kita menyadari Kristus hidup di dalam kita, maka kita kehilangan hak kita. Kita tidak boleh merasa sakit hati, tersakiti, terhina, terfitnah. Karena apa? Semuanya itu urusan Tuhan, dan itu bagian Tuhan. Dan bagian kita adalah menjalankan dan percaya di dalam Tuhan, bahwa Kristus tinggal di dalam diri kita. Jadi semua masalah, persoalan yang kita alami, Tuhan ambil alih, sehingga kita akan memiliki pikiran yang ada di dalam Kristus Yesus. Apa itu pikiran dan perasaan Kristus? Pikiran dan perasaan Kristus adalah pikiran yang kudus, mulia, yang mengampuni, tidak membalas, pikiran yang sungguh-sungguh berserah hanya kepada kehendak Tuhan. Barulah kita bisa mengatakan ayat Galatia 2 ayat 20 tadi. Selama kita masih membela diri, tersakiti, itu artinya kita belum membiarkan Yesus Kristus mengambil alih atas hidup kita. Waktu Kristus yang hidup di dalam kita, terasa ringan hidup ini, terasa ringan beban kita. Mari kita akan belajar melalui Galatia 2 ayat 20 ini, supaya Tuhan mau mengambil alih seluruh pikiran dan perbuatan kita sesuai dengan pikiran dan perbuatan Kristus. Walau kita saat ini masih hidup di dalam daging yang masih bisa marah, tersinggung, tetapi kita akan berusaha oleh iman supaya daging kita ini ditaklukkan. Dan ketika iman kita ini kuat, iman kita dibangkitkan, maka daging kita akan ditaklukkan di dalam kebenaran firman Allah. Itulah tujuannya, supaya kita bisa mengalahkan diri kita dan Tuhan mengambil alih seluruh hidup kita. Karena kita telah ditebus dan harganya lunas dibayar di atas kayu salib, agar kita boleh diselamatkan dan dibenarkan. Maka dari itu kita tahu diri kita telah ditebus. Kita hidup sungguh-sungguh oleh iman. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada orang yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Yesus membuktikan itu. Karena itu saudara, marilah kita menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan yang telah menebus kita, Dia yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk kita. Karena itu kita harus hidup bagi Dia, dan kita mati bagi diri kita sendiri, dan kita harus belajar sungguh-sungguh untuk hidup di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang selalu menjagai kami, Allah yang selalu melindungi kami. Kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu pada saat ini. Kiranya dengan firman ini kami akan bisa menjalani kehidupan ini
seturut dengan kehendak-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai seluruh kehidupan kami. Kiranya Engkau selalu melindungi dan menjagai kami. Ampunkanlah dosa kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat beraktivitas.